Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jamaah yang sedataknya kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar ya. Jadi buat mitra Jamaah, bagi mitra yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini ataupun di luar tema mengenai kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003. Dan di studio sudah ada Gus Edward. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat ya Gus. Semangat terus. Baik, untuk hari ini yang kita bahas apa Gus? Hari ini pembahasan kitab fikih yaitu kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Hadrami. Iya, baik, silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala Allah ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra Gaga di mana saja berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Yang saya hormati juga di studio ada Ayang Mami dan Kak Jerry. Mudah-mudahan beliau juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, banyak duitnya. Amin. Amin. Mitra Gaga di mana saja berada, hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah yaitu kitab fikih, masuk ke surutul istinja'i bil hajar, syarat istinja dengan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Surutul istinja'i bil hajari, bermula segala syarat istinja dengan batu. Tamaniyatun, itu 8. Ayyakuna bithalatatin ahjarin, pertama-tama bahwa ada orang yang beristinja itu dengan 3 batu. Wan yukiyal mahalla, dan kedua membersihkan ia akan tempat. Wa an la yajifa, dan yang ketiga bahwa jangan sudah kering an-najisa, oleh najis. Wala yantaqila, dan keempat jangan berpindah ia najis. Wala yatra'a alaihi akharu, dan kelima jangan kedatangan atas olehnya najis yang lain. Wala yujawiza sabhatahu, dan yang keenam melampaui ia najis akan sabhatahnya. Sabhatahnya itu bagian belakang ataupun bahasanya dubur. Wa hasyafatahu, dan jangan melampaui ia najis akan hasyafatahnya, yaitu bagian depan. Wala yusibahu, dan ketujuh jangan terkenai akan najis ma'u, olehnya air. Wa antakuna, dan kedelapan bahwa ada segala al-ahjaru tahiratun, batu itu suci. Jadi carilah batu yang suci. Syarat-syarat istinja dengan batu ada 8 tadi. Yaitu yang pertama harus dengan 3 batu. Yang kedua, batu tersebut bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najis belum berpindah tempat. Yang kelima, tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Yang keenam, najis tidak melewati sobhah atau bagian belakang.
dan hasyafah bagian depan. 7. Najis tidak terkena air. 8. Batu harus berupa benda yang suci. Manusia tidak akan terlepas dari membuang hajat, karena itu sudah menjadi sebuah sebab akibat dalam kehidupan ini, sehingga ketika seorang melakukan hajatnya, Islam juga mengatur tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam bersuci atau istinja. Dalam Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, baik kebersihan anggota badan maupun kebersihan hati. Dalam Islam dikatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dan juga kebersihan atau kesucian menggantungkan pada sah atau tidak sah suatu ibadah. Oleh karenanya, sebelum melaksanakan ibadah, terlebih dahulu agama Islam memerintahkan untuk bersuci. Bersuci sendiri banyak macamnya, seperti istinja, wudu, mandi, dan lain-lain. Dari setiap masing-masing dari bersuci memiliki syarat dan tata cara masing-masing. Pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan istinja. Istinja adalah membersihkan kemaluan dari sesuatu yang keluar dari kemaluan itu sendiri. Tata cara istinja ada beberapa istinja, yaitu yang pertama, istinja dilakukan dengan menggabungkan antara batu dan air. Batu atau semisalnya menghilangkan najisnya, sedangkan air menghilangkan bekas najisnya. Yang kedua, istinja hanya menggunakan air saja. Yang ketiga, istinja hanya dengan batu saja. Hal ini diperbolehkan meski ada air, namun harus memenuhi beberapa persyaratan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka wajib istinja dengan air. Adapun syarat-syarat istinja dengan batu ada 8 syarat, yaitu yang pertama harus menggunakan 3 batu. Rasulullah SAW bersabda, wal yastanji bi thalathatin ahjar, hendaknya beristinja dengan 3 batu. Dan juga larangan Rasulullah SAW tentang larangan beristinja kurang dari 3 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastanji ahadukum bi aqalla min thalathatin ahjar, janganlah salah satu kalian beristinja dengan kurang dari 3 batu. Apakah hanya batu saja yang diperbolehkan untuk beristinja? Mengenai hal ini, Imam Nawawi berkata, boleh beristinja dengan batu atau yang kedudukannya sama dengan batu, yaitu segala benda padat, suci, menghilangkan najis, bukan benda yang terhormat, dan bukan bagian dari hewan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa istinja juga sah dengan tisu dan lain-lain. Kemudian tidak harus dengan 3 batu, yang terpenting adalah minimal dengan 3 usapan, sehingga diperbolehkan dan sah bersuci dengan batu. A. 1 batu tapi memiliki 3 ujung. B. Beristinja dengan batu yang memiliki 1 ujung tetapi menggunakannya sebanyak 3 kali. Dengan catatan setiap kali dipakai kemudian dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan, setelah itu digunakan untuk istinja, dan begitu seterusnya. Hingga usapan dalam istinja mencapai 3 kali usapan. Yang kedua, batu atau benda yang digunakan untuk istinja adalah benda yang membersihkan tempat keluar najis. Dalam hal ini yang dimaksud tempat keluarnya najis adalah lubang anus, kepala kemaluan laki-laki, dan yang nampak dari kemaluan perempuan. Kemudian yang dimaksud dengan bisa membersihkan tempat keluarnya najis, yaitu sekiranya najis tidak bisa dihilangkan lagi kecuali dengan benda yang kecil atau hanya bisa dibersihkan dengan air. Jika dengan 3 kali usapan belum bisa membersihkan najis, maka wajib menambahi usapan berikutnya. Kemudian jika bisa dibersihkan dengan jumlah usapan genap seperti 4 kali atau 6 kali, maka sunnahnya untuk menambahi 1 usapan lagi agar ganjil. Namun meski sudah bersih walaupun hanya 1 atau 2 kali usapan batu, maka wajib melengkapi hingga 3 kali.
Usapan sebagaimana larangan Nabi beristinja kurang dari 3 kali. 3, najisnya belum kering, disyaratkan agar diperbolehkan bersuci dengan batu. Najis yang akan dibersihkan belum kering, baik kering keseluruhan ataupun sebagiannya. Sekiranya tidak mungkin diserap oleh batu atau semisalnya. Yang keempat, najis tidak berpindah, artinya najis yang keluar tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, tidak datang kepada najis tersebut benda lain. Najis tersebut tidak terkena benda lain, baik benda tersebut air ataupun benda lain. Suci ataupun najis, jika bercampur dengan benda lain maka wajib istinja dengan air. Yang keenam, najis yang keluar tidak melampaui lubang anus dan kepala kemaluan laki-laki. Kotoran yang keluar dari anus tidak melampaui batas anus. Juga air kencing tidak melampaui batas kepala kemaluan laki-laki. Dan untuk perempuan, air kencingnya tidak melebihi tempat masuknya kemaluan laki-laki. Yang ketujuh, air tidak mengenai najis tersebut. Sama seperti pembahasan sebelumnya, bahwa disyaratkan najis tidak terkena benda lain meskipun benda tersebut adalah benda suci. Begitu juga dalam hal ini najis yang keluar tidak boleh terkena air. 8. Batu atau benda lain yang digunakan untuk bersuci adalah benda yang suci. Ketika beristinja dengan batu, maka untuk benda yang digunakan harus memenuhi kriteria. Dari pembahasan ini semua, inilah ketika kita berjumpa kekurangan air atau air ada tapi sangat sedikit, maka diperbolehkan untuk beristinja atau cebok lah bahasanya, untuk cebok itu dengan batu. Kita yang masih diberikan air yang banyak berlimpah ruah, maka kita ceboknya dengan air saja gitu, jangan pakai batu. Takutnya ntar dilihatin orang aneh juga tuh mau gitu. Ini hanya pembahasan di kitab Safinatun Najah, yaitu beristinja dengan batu. Di keadaan kala takutnya kita berjumpa dengan kekeringan contohnya. Alhamdulillah kemarin tuh kita panas banyak kekeringan, tapi di daerah kita tidak kekeringan. Alhamdulillah. Ya, di tempat saya tapi kecil airnya, Gus. Kecil airnya? Iya, tapi boleh pakai batu, Gus. Boleh. Mungkin kalau masih kecil airnya masih anak-anak gitu. Baik, untuk mitra Syamasiat, bagi mitra yang ingin bertanya silakan mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 kali 86003 ya. Langsung ini sudah ada pertanyaan dari Ikomatul Husniah ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Senjata saya mana dulu, saya pakai dulu sebelah. Kacamata. Ya, udah susah begini ya. Nah, ini di Kampung Nangka nih. Dia mau nanya nih Gus, seorang suami yang mempunyai istri 2 itu kan harus adil ya. Tapi kalau si suami takut banget dengan istri pertamanya, dia malah lebih mentingin istri pertamanya karena dia takut kan nih dibanding istri keduanya. Padahal dia sama istri pertama dan kedua sama-sama punya anak 2. Malah istri keduanya harus cari nafkah sendiri untuk kebutuhan si suami dan anak-anak dari istri keduanya itu. Hukumnya gimana Gus? Apa istri kedua boleh meninggalkan si suami tapi si suami nggak mau? Gimana ya Gus solusinya? Setiap nafkahin lebih banyak yang pertama dari yang kedua. Yang pertama 90%, yang kedua hanya 10%. Gak adil berarti. Gak adil. Jadi di buku nikah nih itu ada tertulis beberapa pemberitahuan atau pengingat buat suami ataupun istri. Salah satunya apa? Siap menafkahi zohir dan batin. Nah yang zohir ini salah satunya apa? Kasih duit, kasih makanan, kasih pakaian, kan gitu kan ya. Batinnya ya batinnya kau ditanya lah yang Bu Iko ini, Mbak Iko ini, karena anaknya udah 2 gitu kan. Jadi katakan nama suaminya, kamu coba baca ketika kalau memang pernikahan kedua siri, maka cari aja di internet boleh aturan dan peraturan suami ataupun istri. Salah satunya itu menafkahkan zahir dan batin. Jangan sampai sang istri itu yang mencari uang lalu laki yang makan.
Karena pada hakikatnya suamilah yang menafkahi zohir dan batin istri. Walaupun sang istri boleh membantu. Misalkan sang suami bekerja, istri pun izin bekerja sehingga suaminya memperbolehkan, itu boleh. Karena meringankan saja tugasnya. Nah, terus ketika batiniah dan zohiriah sudah terjalankan, maka pertama itu adalah adil. Ya. Nah, tapi berbicara adil, satu antara istri yang pertama, contoh dibelikan baju, istri yang kedua pun dibeli baju. Gitu. Yang kedua, misalkan istri yang pertama dibelikan emas, enggak sebaik banyaklah 1 gram, maka istri yang kedua pun dibelikan 1 gram. Makanya dalam Islam diperbolehkan untuk menikah kembali atau boleh nambah istri 2, 3, 4 boleh. Akan tetapi yang berat itu adalah imbangnya atau adilnya daripada nafkah zohir dan batin. Pendek sih nafkah zohir dan batin, pendek tuh kata, tapi kalau kita jalani berat luar biasa. Makanya kenapa banyak ustadz, banyak kiai, banyak habib kok nggak nikah lagi, padahal dia paham ilmu agama, dia paham ajaran Islam. Bukannya tidak mau, ilmunya paham dan dia sangat mau, tapi ada rasa takut. Takutnya untuk tidak berbuat adil ataupun memberikan keimbangan. Nah, katakan nama suaminya, bang, abang nafkahin, gitu. Jangan diajak ngotot ya, dikasih pengetahuan aja, abang nafkahin, abang cari uang. Saya kan gak nuntut sekian uang, sekian juta, sekian rupiah. Yang pertama. Yang kedua, abang kalau ngasih sesuatu boleh ngasih ke sana, boleh ngasih ke sini, tapi imbang bang, jangan sampai ada iri. Saya kan manusia biasa, gitu. Yang ketiga, bicara waktu batiniah, abang ke sono harus main, ke sini harus main, ke sana ngurusin, di sini ngurusin. Jadinya harus dipengertian begitu. Kalau memang sudah diberitahukan tidak ada jalan keluarnya, maka sang suami ini diajak pertama diskusi baik-baik tadi sudah. Yang kedua diajak, bang kalau begini aja, saya bingung lah dengan abangnya. Jadi bahasanya jalan hidup yang ada saya kepikiran aja ngebatin, takutnya saya ngebatin. Begitu. Kita boleh nggak konsultasi ke ustadz, ke kiai dan lain sebagainya, biar sama-sama dengar, biar sama-sama paham akan arahan dari guru-guru, ustadz, kiai, habib dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Kalau Gus mau Gus? Apa tuh? Berat, benar. Kalau kita bisa bilang kalau ditanya mau, tapi kalau bilang besok enggak. Berat nih benar. Lah kita nanya Gus. Iya benar. Tapi saya nyongok lagu lah. Bilang aja takut didengar bini. Bini saya pasti lihat sih. Maksudnya memang udah bicara sebelumnya. Ya kalau niat sih nggak ada, jujur ya. Niat sih nggak ada. Cuman kalau kehendak lain nanti wallahu a'lam, yang jelas jangan berbicara itu dulu. Sadar saya sanggup nggak? Wah kayaknya nggak sanggup nih. Gitu aja udah. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Tina di Cibarusa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, bila kita datang ke tempat kerabat yang sedang merayakan Natal dan kita mengucapkan selamat Natal, soalnya ada sebagian orang katanya tuh nggak boleh. Mohon penjelasannya gimana Gus? Oke, mengucapkan hari raya besar non gitu ya. Ada dua pemahaman antara guru-guru kita, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Akan tetapi saya ikut dengan yang tidak membolehkan mengucap, karena ditakutkan ada keyakinan kita atau iman kita yang ikut. Contoh, selamat Natal gitu. Nah, takutnya hati saya meyakinkan bahwa ada Natal, dalam Islam kan tidak ada, gitulah. Ada kenaikan Yesus Kristus dan lain sebagainya, ada hari Nyepi dan lain sebagainya, ada Waisak dan lain sebagainya. Jadi kita yang berbicara menghormati agamamu, agamaku, misalkan diundang datang makan. Cuman kalau bicara makan tanya sama teman kita, pasti kan kita sudah akrab dengan teman kita. Ini boleh nggak gua makan? Gua kan muslim. Nah, pasti teman yang baik itu, saya ada cerita sedikit waktu sekolah SMK itu banyak kan teman saya non. Mereka walaupun saya nggak nanya, mereka udah kasih tahu duluan. Lu jangan makan yang di itu ya, di catering, makan
salah masaknya kan ada dagingnya itu maksudnya dari panci semua kecampur lah. Nah oke. Terus gue makan di mana? Ini ada besek. Nah, ataupun terkadang pernah temen nyewa 2 catering nih. Jadi yang sebelah kanan itu bahasanya catering makanan halal, yang sebelah kiri yang punya kebetulan beliau Batak. Jadi yang punya catering orang non, terus masakan non gitu kan. Nah ini catering yang kedua yang sebelah kanan ini masakannya dari orang Muslim, terus capnya halal buat orang Muslim. Kita tanya aja, karena apa kalau kita ngucapin itu takutnya kita ngikut iman kita ke bawah gitu. Karena biasa kan bisa itu kan karena kebiasaan. Takutnya kita sering bilang selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Takutnya kebiasaan kita. Jadi iman kita berubah gitu. Kan kita terus mempertebal iman kita di mana saja, kapan saja. Jadi bilang aja, bro, lu lagi ngerayain hari besar lu ya? Iya. Udah, mudah-mudahan lu sehat ya. Gitu. Mendingan orangnya kita doain, lu sehat, berkah. Kan dia juga ngerti berkah. Banyak duitnya dah, gitu bercanda-bercanda. Ya itu bagus. Ada ngomong. Nah dia jadi kan happy tuh. Soalnya gue nggak ngucapin. Saya juga pengalaman. Banyak temen kok, gue paham. Lu kan bukannya nggak hormatin, tapi memang di dalam agama lu nggak boleh ngucapin itu. Iya. Gitu. Ya. Nah ini tadi yang yang punya istri 2 nih, dia sama dua-duanya sendiri Gus. Yang sah sudah meninggal 3 dong. Iya makanya. Waduh. 3 berarti nih. Ya bicara kerugian nikah siri itu suami ini bicara sebenarnya suami kapan aja ditinggalin nggak ada data. Walaupun ada selembar ya, selembar itu kan kurang kuat. Pasti pemerintah atau pemerintah atau KUA menyalahkan siapa yang melapor, kenapa ibu mau siri. Iya, nggak kuat ya. Iya, walaupun di Muslim di agama ya boleh gitu kan, karena kan yang penting ada syaratnya ada. Ya. Selanjutnya ini ada dari Bang Mardin Boy di Jalan Bayan. Lanjutan kemarin Gus, bagaimana caranya memaafkan orang yang sudah meninggal, karena Boy takut nggak diakui umatnya Nabi Muhammad. Oke Bang Boy, bagaimana memaafkan? Simpelnya begini aja, kita benci banget luar biasa, tapi pertama kita sadar dulu, kita sadar bahwa kita sebagai makhluk banyak dosa pribadi nih, banyak salah, banyak dosa. Bagaimana kita bisa tanggung jawab apa yang kita jalankan? Salah satunya apa? Perintah Allah, sepertinya misalkan sholat, zakat dan lain sebagainya. Terus yang dibawakan Nabi Muhammad perintahnya itu kan. Terus yang kedua, kita cinta Nabi Muhammad bagaimana? Caranya bagaimana? Cinta Nabi Muhammad terus bisa lebih baik untuk taat kepada Allah. Yang kedua, kita belajar taat. Caranya Bang Boy, ini deketin aja, kita pasti Bang Boy di kanan kiri yang dekat maksudnya. Ada ustadz, ada kiai dan lain sebagainya. Gak usah nanya lah, kita ikut dulu, kita dengerin. Ntar kalau kita mau nanya. Yang jelas maksudnya apa? Kita mencari hikmah dari ucapan-ucapan guru, kiai, ustadz, dan habib dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga, kita menyadari akan kehidupan dunia ini sementara, nanti ada kehidupan yang lain. Itulah yang membuat dulu saya jujur pernah benci sama fulan lah, sama kayak Bang Boy ini. Mungkin dahsyatan Bang Boy kali. Saya ini bencinya luar biasa. Jangankan melihat orangnya, jangankan dengar namanya. Terkadang saya nggak ada yang ngingetin, tiba-tiba ingat sendiri, itu kesel sendiri tuh, kesel sendiri. Aduh, gimana? Tapi ini kan racun buat kita nih, racun. Takutnya apa? Kita mikirin dia mulu nih, kita nggak maju. Bahasa simpelnya kita baru mau fokus nih, menjalankan sesuatu biar kita maju. Terbayang lagi. Nah, yang paling tepat, yang paling pertama, Bang Boy tadi mohon ampun dulu kepada Allah. Ya Allah, zahir batin saya ampuni saya Allah. Mudah-mudahan lantaran saya banyak dosa, banyak hilaf, banyak kealfaan, ampuni saya Allah. Istighfar banyak, Imam. Istighfar
istighfar banyakin, saya tambahin lah sholawat banyakin. Sholawatnya yang mana? Bebas bang, baca aja. Yang panjang ada, yang pendek ada. Yang pendek sholawat Jibril tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa? Bebas. Yang penting minta sama Allah apa? Zuhir batin saya biar lebih baik ya Allah. Kemarin gedek sama orang, saya sadar kok gedek sama orang gak ada manfaatnya. Udah baca. Yang kedua, deketin bang sama orang-orang yang soleh. Ada ustadz, kiai, habib, deketin. Yang mungkin nanya masih malu nih, dengerin aja dulu acara hikmahnya. Yang ketiga, sadarin bang, ini dunia hanya sementara, besok kita berjumpa kematian, sampai nanti ada juga yaumul akhir dan lain sebagainya, biar kita selamat dunia akhirat. Baik, selanjutnya ada Dewi Cynthia di Kemang Pratama. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, kita mau sholat kodok. Kok kodok sih? Kodok kali ya? Tulisannya itu maksudnya. Itu Kodok. Mau sholat kodok, apa sholat wajib dulu, apa kodok lebih dulu? Gimana Gus? Oke, saya belajar sama guru saya, misalkan kita ketika sholat zuhur, kita belum sholat yang sebelumnya nih, misalkan zuhur yang sebelumnya, hari kemarin zuhurnya kita mungkin molor sampai asar kali ini. Nah, itu yang wajib saat itu dulu dong. Ya, misalkan kita ngerjain sholat asar nih, asarnya dulu ya. Iya, walaupun habis asar nggak boleh ada sholat lagi. Gitu. Makanya pentingnya apa? Kalau pertama kata guru saya seperti itu. Yang kedua, berbicara qadha dalam sholat itu berbeda pendapat nih guru saya. Kayaknya nggak ada. Gitu. Loh kok nggak ada kiai? Karena apa? Sholat itu yang terbaik adalah di awal waktu. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menjalankan sesuatu, sholat, tapi tidak sholat bagaimana? Apa sudah kita nggak jalani lagi? Maksudnya kita nggak bayar nih? Karena yang disebut qadha itu kan puasa. Nah, terus kalau sholat ini bagusnya kita ambil kutipan kesimpulannya ketika mau dijalankan zuhur. Nah, zuhur dulu dilakuin. Misalkan kita mau qadha subuh tuh, subuh tadi nggak sholat. Nah, itu subuhnya habis wajib, sholat wajib yang saat itu dulu baru sholat yang diqadha. Jangan qadha dulu. Jadi yang wajib sholat yang saat itu, yang wajib itu, ataupun waktunya zuhur dulu baru qadha. Yang kedua, saya lagi memperbaiki ketika ada teguran guru saya bahwa sholat tidak ada qadha. Wah udah deh, kalau begini, ini ambil kesimpulannya apa? Kita belajar di awal waktu gitu ya. Belajar di awal waktu, mudah-mudahan kita dimudahkan buat standby gitu lah bahasanya, sesibuk apapun kita standby, kita ngetem dulu sebentar deh sholat. Ya, baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat Mitra Syamasiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan besok bisa kita bergabung kembali di pengajian Ba'da Maghrib. Dan selanjutnya silakan menutup Gus. Baik, mitra dagang di mana saja berada, perlahan-lahan kita perbaiki zahir dan batin kita untuk mendekatkan diri kita, menguatkan diri kita, iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kita sering mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Yang paling terpenting mendatangi dari orang-orang yang soleh, baik dia seorang ustaz, kiai, habaib, siapapun dia, karena mereka itu adalah pewarisnya para nabi, pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Agar apa? Hidup kita punya arah dan terarah. Biar hidup kita yang terlalu berat ini, banyak kepusingan, kebingungan dan lain sebagainya, bisa kita jalani perlahan-lahan menjadi lebih baik. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita yang manapun doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan diselamatkan di alam kubur dan diselamatkan di alam yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله